Masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya, masih dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, saya minta tolong ketua kelas tadi buat pimpin doa. Silakan. Terima kasih Ibu. Mari teman-teman semua kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adi sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dari kita hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silahkan di-rename nama kalian dengan absen dan nama. Jadi kemudian bisa segini ngelihat nomor absen berapa yang nggak ada. Oke, silakan sekarang. Oke, saya lihat kita dari nomor absen 1 sampai 36 hadir semua. Oke, sudah hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti hari ini sehat semua. Sebelum kita belajar, coba kita fokus ya. Coba lihat tangan kemudian, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Ikutin sih. Bukan hipnotis ya, bukan hipnotis. Coba tangannya gini, ya, putar. Nanti ikutin kata bunyian kalau disuruh pegang apa gitu ya. Putar ya, putar. Adi diputar, Adi, putar. Jangan ngantuk. Makin cepat. Pegang dagu. Oke. Mukhtar, apa kabar Mukhtar? Baik Bu, sehat selalu. Oh baik. Ini seperti yang kalian baca di LKPD bahwa kita akan belajar tentang statistika. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti bagaimana kalian itu bisa menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan baik dan benar gitu ya. Kemudian kalian bisa membaca data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan terakhir kalian bisa menggambar histogram untuk menyajikan data berkelompok dengan benar, gitu ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Kan kalau kita mau belajar harus tahu nih tujuan kita mau ngapain ya, gitu ya. Jangan sampai kita belajar doang tapi nggak tahu tujuannya mau ngapain. Nah ini tahapan pembelajaran kita. Jadi di sini nanti kalian akan Ibu bagi berkelompok, gitu ya. Setelah berkelompok, kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi, maka kalian bisa menyampaikan presentasi. Nanti salah satu dari kalian itu ditunjuk menjadi perwakilan kelompok untuk menyampaikan presentasi. Kemudian akan ada konfirmasi dan refleksi, dan terakhir kita akan ada evaluasi atau ada kuis, gitu ya. Nah, oke, nanti untuk penilaiannya nanti akan ada 3 penilaian ya. Pertama penilaian pengetahuan, nanti akan ada kuis menggunakan Kahoot. Yang kedua, penilaian sikap. Nanti Ibu akan menilai sikap kalian selama pembelajaran ini berlangsung. Ada yang ngantuk atau enggak, ada yang diem aja atau enggak, ada yang aktif diskusi atau tidak. Nah, nanti itu Ibu nilai ya. Jadi selama diskusi diharapkan semuanya aktif. Dan juga nanti untuk keterampilan kita masuk ke bagaimana kalian bisa menggambar penyajian data kelompok ini menggunakan histogram seperti itu ya. Oke, nah sekarang sebelum masuk belajar, kita nah ini dulu ya, pemanasan dulu nih, warming up. Coba, yang ada di layar kalian, Ibu mau tanya, kira-kira siapa aja sih yang butuh statistika? Kan kalau misalkan kita mau belajar, tapi kita nggak tahu manfaatnya, kita jadi kurang semangat kan ya? Nah makanya sekarang kita lihat nih. Kalau dilihat di gambar, kira-kira ini gambar apa? Tri, coba Tri, ini gambar apa Tri? Gambar gedung Bu. Gedung apa tahu nggak? Oh itu Bu, saya tahu Wisma Atlet itu Bu. Oh iya Bu. Berarti yang tahu siapakah dia? Ini kayak main tebak ini ya. Ada yang tahu foto siapa ini? Terus apa tuh yang ada di sampingnya? Jadi mungkin tahu Bu. Oh nggak tahu juga. Oke, mungkin kalau yang belum tahu, kayaknya ada sebagian yang belum tahu ya. Beliau ini namanya Prof. Warsito. Asli orang Indonesia, walaupun mukanya agak-agak Jepang-Jepangan ya. Karena beliau menghabiskan pendidikan S2 dan S3-nya di Jepang. Kemudian beliau ini membuat suatu alat yang mana alat itu bisa digunakan untuk kemoterapi, jadi cancer ya. Jadi kalau misalkan ada cancer di otak, dipakein helm kayak gini. Kalau misalkan ada yang breast cancer, itu dipakein rompi kayak gitu. Dan itu penemuannya sudah banyak terbukti ya. Nah ini sering baca ya, jadi biar kita makin bangga, oh ternyata orang Indonesia itu hebat-hebat juga gitu ya. Kita mungkin
terlalu jauh sampai ke statistika yang gimana kita bisa riset seperti perempuan Sito, belum ke sana ya. Tapi di awal ini kita belajar dulu yang sederhana. Seperti yang tadi di awal dikasih tahu bahwa pembelajaran kita itu bagaimana kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Oke, ya sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Seperti yang Ibu bilang, bahwa nanti kalian akan dibagi kelompok, gitu ya, dibagi kelompok. Kemudian Ibu akan memberikan masalah. Dan masalah itu kalian akan mendiskusikan untuk mencari penyelesaiannya bersama-sama. Oke, ini masalahnya sudah Ibu sajikan dan ini juga ada di LKPD ya. Nanti bisa silahkan dilihat. Nah, silakan sekarang kalian berkumpul sesuai dengan grup masing-masing ya. Jadi nanti kalau breakout room-nya Ibu ada muncul join, silakan join ya. Nanti Ibu admit satu persatu. Oke, sudah masuk kelompok semua ya. Oke, sekarang ini kelompok berapa? Fauzia, kelompok berapa nih Fauzia? Dan Adi, kelompok 2 ya? Ya Bu, kelompok 2 ini Bu. Oke, gimana hasil diskusinya? Ada yang mau ditanyakan? Kami Udah paham semuanya? Sudah. Oh, Udah dibaca sih tadi. Oke ya. Sip. Oke, diskusi sudah selesai semuanya. Lagi ke ruangan Zoom utama. Semuanya kembali. Oke. Sudah kembali semua ya di ruangan Zoom utama. Ada yang ketinggalan di breakout room? Nggak ada ya. Oke. Udah sekarang, pas. Oke, sekarang Ibu minta kelompok Adi yang pertama untuk presentasi Adi. Silahkan. Oke. Share screen ya. Nah ini share screen-nya Adi ya. Oke. Silakan Adi dibacakan presentasinya, disampaikan ke teman-temannya. Baik, itu sudah Ibu melembar kerjanya sudah lengkap. Sudah saya tanda yang berwarna kuning itu jawaban dari kelompok kami Bu, dari depan sampai paling bawah sampai dengan halaman terakhir, langsung ke halaman terakhir. Sudah sampai ketiga sudah lengkap, dan sampai dengan histogram Ibu, sebenarnya kami juga sudah selesai di bagian bawah. Oh gitu. Oke, ini tadi histogramnya ini gambar menggunakan Excel ya? Iya Ibu. Oke, bisa ya, jadi mengoperasikan ya, gimana caranya menggambar histogram dengan cepat menggunakan Excel. Kalau tadi kan yang ini Adi gambar manual ya teman-teman ya? Manual Bu, menggunakan penggaris, ukur ya. Kemudian yang ini Adi menggunakan Excel. Oke, soal terakhir ini ya? Ya. Yang soalnya, nah ini. Ya, selesai. Oke, ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Ada yang berbeda? Iya Bu, saya bingung. Biasanya histogram kan sama semua jaraknya Bu ya? Oh iya, kalau ini dia berbeda ya. Oke. Apakah Rahmi kelompoknya gambarnya sesuai dengan ini? Sama seperti yang Adi gambar? Tidak Bu. Oh beda. Bedanya di mana kira-kira? Bedanya di yang keempat Bu. Oke. Siap-siap. Nanti kita akan diskusikan ya bagaimana itu yang benarnya itu yang seperti apa. Oke, terima kasih Adi presentasinya, Rahmi terima kasih tanggapannya. Selesai ya presentasinya. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran ya. Nah, sebelumnya Ibu pengen meluruskan dulu nih miskonsepsi yang ada. Salah satunya di bagian terakhir ya. Di bagian terakhir tadi itu memang soalnya agak sedikit hoax ya. Dimana biasanya kan kalau kalian itu menggambar histogram dengan interval atau lebar kelas sampul, sedangkan di sini lebar kelasnya berbeda ya. Yang ini 5 gitu ya, ini 5, yang ini 10, yang ini bahkan 20 ya, ini beda gitu. Nah ini ada beda-beda. Kalau Adi kelompoknya membuat seperti ini. Oke, sini Ibu mau sedikit meluruskan ya. Jadi di LKPD, di bahan ajar sudah Ibu beri link penjelasan tentang ini. Cuman ini Ibu mau berikan sedikit gitu ya, bahwa ketika data berkelompok itu memiliki lebar kelas yang berbeda, maka di sini histogramnya kalian tidak bisa menggunakan yang namanya frekuensi. Tapi yang harus kalian gunakan adalah namanya frekuensi density. Ya, density. Apa itu frekuensi density? Nanti
Ini adalah di lebar kelasnya atau dibagi I ya, dibagi I-nya berapa. Jadi untuk yang data kelompok dengan lebar kelas atau interval kelas berbeda, maka kalian harus menggunakan frekuensi density. Ingat-ingat ya. Oke, mungkin itu aja yang Ibu luruskan. Sebelum kita mengakhiri, simpulkan ya. Kalau dari yang kita pelajari, kira-kira apa Cindy yang bisa disimpulkan, Cindy? Menggambar histogram. Oke, jadi kalau mungkin pendapat lain dari Itu Bu tentang apa namanya pembuatan histogramnya Bu. Tri mungkin? Iya Bu. Untuk intervalnya yang kalau berbeda kayak gitu, kalau nggak Ya, sama, itu kita harus buat frekuensi tinggi histogramnya bukan berdasarkan frekuensi ya Bu. Ya, siap, bagus sekali, Tri, ya, dan Cindy, terima kasih ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita bisa merubah ya. Kan kalau kita lihat di sini penyajian datanya, awalnya datanya tunggal gitu ya, banyak. Dan ini bikin kita pusing ngelihatnya ya. Jadi dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan juga histogram, maka penyajian data itu akan lebih baik gitu ya. Akan memudahkan dalam membaca data tersebut. Sebelum kita mengakhiri, kita akan ada tes formatif dulu ya. Tes formatifnya sebentar, paling hanya 5-10 menit. Caranya gimana? Silahkan kalian buka HP kalian ya. Kemudian kalian buka link Kahoot ya. Klik kahoot.it. Kemudian masukkan kode ini. Yang pertama skornya paling tinggi, ada yang skor paling tinggi ke 1, kedua, dan ketiga. Nah, 3. Wah, mantap aja. Oke, kemudian mau kasih reward. Nanti silakan kirim nomor handphone, kemudian kirim saldo OVO 20.000 ya. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran data melalui OGIF dan Polygon ya. Jangan lupa ketika kita belajar tentang statistik ya, ketika kita menjadi seorang yang menguasai tentang data-data, maka kita dituntut untuk menjadi pribadi yang jujur ya. Kenapa? Karena salah satu penyebab banyaknya koruptor ini siapa? Karena mereka memanipulasi data. Makanya ketika kita menunggu agar ilmu itu bermanfaat, gunakanlah datanya ya. Jadi kita tutup pertemuan kita kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. Kemudian kalau suara di depan laptop saja sebesar ini, di kelas juga luar biasa ya. Modal utama itu ya suaranya kuat sekali. Bagus kan. Apalagi guru matematika ya. Luas juga saya perhatikan kemudian ketika mengajar ya. Kemudian perangkat pembelajarannya juga cukup lengkap gitu. Dengan mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, menarik sekali. Waktu memberikan reward udah bagus, tapi kalau rewardnya berupa sering begitu, anak nanti menagih sesuatu terus ya Bapak Ibu. Menurut saya tadi persiapan Bu Dian itu sebenarnya sudah mempersiapkan ya untuk meningkatkan fokus siswa itu di awal gitu kan, dengan tadi menunjukkan gambar-gambar yang menarik. Lalu dia Bu Dian juga menanamkan value itu tadi yang saya lihat baik di awal ataupun di akhir. Kemudian sudah bagus ya Pak, sudah ada semua sintaknya dari kegiatan awal, dari kemudian inti, kemudian penutup. Dan di sini menariknya menampilkan yang hotsnya, jadi diperkuatnya di sana gitu. Udah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang guru matematika ceria, aktif kayak gitu, baru saya nemuin sebenarnya di PPG. Ya, berarti menginspirasi penampilannya tadi. Ya, cukup bagus ya Pak. Ada ice breaking-nya pertamanya, terus pemberian reward-nya juga menarik sekali, dan pemberian motivasinya juga luar biasa. Saya sih tadi mencatat yang paling yang membedakan tadi dengan saya yang sudah disampaikan Pak Siti tadi, adanya SPK. Aplaus untuk Bu Dian.